Oke, mari kita lanjutkan. Ini adalah edisi video panjangnya. Sebetulnya hari ini saya mau cerita tentang saya membuat sebuah gambaran terkait dengan teman spesial yang saya mau kasih kalung, ya kan? Tapi saya harus membeli buku gambar dan saya harus membuat rincian jelas untuk saya berikan dan tinggalkan kalungnya untuk anaknya. Tetapi gambaran yang saya urai dalam gambaran dan skema serta geo, juga letak, pengertian dan fungsi dan penempatan, bahkan sampai pencapaian yang terlepas ataupun pencapaian yang harus dikembalikan, juga yang harus dicapai dari sisi karena teman saya ini adalah anak dari keturunan yang spesial, artinya keterlibatan alami yaitu ayah ibunya, kemudian prosentasenya mana yang dominan di titik usia ini, kemudian bergeser mana yang harus dominan, ya kan, alam seperti apa, kemudian apa yang harus ditampilkan ayahnya pada dirinya terkait dengan ibunya. Jadi dia ada titik di mana ayahnya harus menunjukkan rasa cinta pada ibunya di depan anaknya. Keren banget ya. Lalu di dalam kuantum itu ada lagi di mana ibunya memberikan responsif cinta kepada anaknya, juga ditampilkan ibunya memberikan responsif cinta kepada sang suami di hadapan anaknya, sehingga keterlepasan rasa itu boleh tertampil dan itu harus dilakukan konsisten. Jadi keterlepasan rasa alamian dia menyusul seiring menyeimbangkan dengan pencapaian waktu usia dari kawan saya yang spesial yang saya mau berikan. Oke, itu adalah special case-nya, tetapi kita sampingkan dulu, saya harus menyiapkan semuanya. Nah, hari ini saya belajar tentang currency, mata uang. Kalau kemarin kita sedikit belajar tentang Amerika dan dolarisasi, termasuk nilai mata uang, lalu pergantian dengan kertas dalam alur sejarah. Lalu saya belajar tentang kekaisaran dan saya mulai pertanyaan, mengapa di ruang kerja kaisar tidak ada lukisan Buddha? Apakah kaisar itu lebih tinggi dari Buddha? Ataukah kaisar itu lupa bahwa Buddha itu lebih tinggi dari kekaisaran? Nah, hal itu menjadi pertanyaan, atau mungkin dewi-dewi yang lain. Tetapi ketika saya belajar dari sejarah pengkondisian dan peletakan serta ornamen dari sebuah keemperoran dinasti Cina, ternyata Buddha memang tidak ada. Tidak ada dewi-dewi. Yang ada adalah sebuah simbol tentang naga di tahta dan naga di gerbang. Mengapa naga dengan kepala kanan dan kiri itu menjadi sebuah ornamen yang menyertai dalam tampuk duduk, kedudukan dan fungsi emperor? Ternyata garis naganya bukan sekedar naga, bukan juga mereka mempercayai dan meninggikan. Nah, kalau saya bawa kaitannya dengan spiritual dan mitos, apakah naga lebih tinggi dudukannya daripada Buddha? Karena Buddha tidak ada, atau dewi-dewi lain. Bukan. Hal itu yang membuat kita menyadari bahwa itu bukan soal mitos, tetapi soal peringatan karena wisdom. Jadi naga disandingkan di dalam tahta itu adalah sebuah peringatan bahwa hati-hati dengan mereka yang membawa naga. Jadi bukan pemimpin atau mengajarkan tentang naga itu adalah makhluk yang tidak ada diada-adakan, tetapi justru sebagai warning mereka harus mengerti, hati-hati. Kedudukanmu yang paling berbahaya kau hadapi adalah sesuatu yang luar batas nalar, yang tidak ada digadang-gadangkan menjadi ada, yaitu garisan orang-orang pembohong, munafik, tidak berlogika, dan juga hoak serta spam. Itu nilainya. Nah, kemudian saya membawa pada masa kekaisaran. Ternyata ada sistem ekonomi yang ribuan tahun dijalankan, lalu tiba-tiba setelah modernisasi, kurun waktunya terjadi perkembangan dan pergolakan, tetapi waktunya menggiring dalam sejarah. Ternyata Cina punya sistem ekonomi yang indah. Tidak hanya indah,
Kalau tadi saya terkait dengan Buddha, mitos, lalu ada naga, lalu ada hewan yang ternyata ini menjadi hewan favorit dan viral di zaman itu. Namanya adalah pikok sang merak. Mengapa demikian? Karena pikok dia hanya ada di sana. Yang kemudian kehidupan dari makhluk merak ini, ya kan, ketika dia membuka ekornya itu menjadi gambaran sang matahari membawa keindahannya. Lalu ketika merak itu beraktivitas dan menutupkan, itu menjadi sebuah gambaran bulan dan terkait makhluk hidup dan keindahannya. Lokalitas itulah yang menjadi nilai makhluk hidup dan menjadi simbol-simbol di lukisan-lukisan. Nah, lukisan yang selalu menyertai emperor dinasti itu terkait dengan lukisan-lukisan. Kalau bukan wanita cantik, elegan, bukan seksi atau bukan sensual, kepornografian, tetapi keanggunan dalam berpakaian, paras juga tampilan. Atau seorang pria dengan kebijaksanaan dan budaya yang memang sopan terpelajar. Yang ketiga adalah binatang yang bukan mitos tetapi memang realita, bisa diambil dalam pelajaran otak sehat, logika, yaitu salah satunya adalah pikok, merak, atau binatang-binatang yang lain. Tetapi binatang-binatang yang lain menyusul karena ada pergeseran dan terjadinya yin yang, naga atau ponik, kemudian harimau. Karena mengapa ada harimau? Karena datangnya dari sisi negeri kucing-kucing, India dan sebagainya sudah mulai berbaur di sana. Oke, kita belajar tentang uangnya. Ternyata dari kaitan simbolis serta garis waktu, mereka sudah paham tentang namanya perahu. Itu sebabnya dalam pembayaran, nah nanti kita kupas soal pembayarannya. Namanya tile. Tile itu adalah mata uang pembayaran yang bentuknya seperti perahu. Ya kan, seperti perahu beratnya, tetapi itu adalah logam mulia yang biasanya dipergunakan kalau emas itu urusan negara, kaitannya dengan keluar. Sedangkan perak kadang-kadang kita melihat perfilman dunia kungfu, ya kan, dia bawa kantong di samping, kadang ada copet, lalu dia membayar dia dengan silver. Nah, yuk kita lihat bagaimana Indonesia punya sedikit kesamaan di masa yang sama, yaitu kemaritiman. Di Indonesia ternyata terkait erat tetapi berbeda mata uangnya. Prinsipnya sama, logikanya sama, algoritmanya sama, dan fungsinya sama, yaitu adanya uang logam. Tidak ada uang kertas, tetapi uang logam dengan pembuatan terbuat dari material, yaitu emas logam, untuk dan terkait dengan keluar. Jadi dalam, luar, dan dalam itu beda, sama. Nah, hal itulah yang diterapkan. Kalau di dalam jumlahnya pasti lebih kecil dan terkait dengan perak. Jadi itu menjadi sebuah rahasia Barat mengapa mereka menghilangkan emas sebagai pembayaran transaksi antar negara. Mengapa emas menjadi penting untuk menjadikan sebuah currency antar negara? Waduh, karena itu akan membawa pada kesejahteraan rakyat dari tempat-tempat itu. Oke, itu sebabnya dolar dalam kisah perkisahan menaikkan, dia mencoba mengganti currency dan sistem ekonomi. Yang kedua adalah melepaskan dasar printing, underlaying, yang artinya adalah lo nyetak kertas dengan nilai tinggi tapi tidak punya dasar yang baik, tidak terlekat pada sebuah kesehatan, terakumulasi, accounting, terhitung, dan punya nilai sampai dengan punya tujuan yang jelas. Sayang, kisah keduanya hancur dan berganti seiring dengan perkembangan. Lalu apa sih yang bisa kita ambil dari situ? Kita bisa ambil poin pentingnya. Pentingnya emas, perak menjadi sarana pembayaran mutlak bagi bangsa-bangsa. Yang kemudian pembatasan uang, ya kan, mata uang itu hanya berlaku di dalam. Nah, itu sebabnya mengapa Cina mencoba menggali kembali, yaitu tentang adanya yuan dan renminbi.
Mengapa renminbi berlaku di dalam dan yuan terkait dengan currency secara mendunia dia tetap, sehingga nilai bangsanya terkait dengan lekatan pada nilai mata uangnya cukup naik. Saudara, kalau kita kembali, tidak ada salahnya kita belajar. Ingat, belajar dari pengalaman adalah mengambil nilai yang baik untuk kita ikut sertakan, menggiring kita dengan poin-poin dan pola-pola serta alur yang baik. Ya, kalau begitu, mengapa kita tidak tetapkan untuk transaksi antar negara kelas dunia dengan logam mulia, jadi nilainya lebih oke? Kemudian bangsa itu bisa menerapkan kecerdasan dan kepemilikan material-material itu untuk dipergunakan bagi kesejahteraan bangsa itu sendiri, ya kan? Nanti kita kembangkan mengapa di zaman emas senjata koboi Amerika itu sulit. Mengapa sulit? Karena sistem mereka adalah keegoisan. Jadi kalau mau menambang emas, tambanglah dengan keluarga. Kalau engkau libatkan tetangga, maka kadang iri mengirinya itu menyertai. Itu sebabnya dalam perfilman koboi mengkoboi, ada orang-orang yang menemukan emas atau tambang-tambang minyak, dia bermusuhan dengan sesamanya yang menggunakan senjata yang akhirnya merampok, membunuh, dan menguasai. Lalu apa keterlibatannya dengan India sebagai kaum yang pemilik dari lokalitas tempat, kemudian dibabat habis dan tergantikan menjadi minoritas, sangat minoritas, dan selain minoritas juga dia menjadi korban dari sejarah dan tidak pernah dipulihkan. Itu sebabnya harusnya orang-orang Indian itu juga muncul di dalam kesenatan atau di dalam perpolitikan, karena itu adalah bukti menghargai keberadaan mereka dan sejarah. Tetapi Amerika tidak pernah melakukan itu. Kita lanjut. Nah, Amerika selalu bersinggungan dengan hak asasi manusia dan rasa iri. Kemudian ditunggangi oleh senjata yang akhirnya jadi pembunuhan-pembunuhan. Nah, hal itu tidak bisa menjadikan bangsa itu memiliki emas bersama-sama karena rasa ini. Berbeda dengan Asia. Asia terbukti pernah menggunakan sumber daya untuk bergeraknya satu bangsa secara bersama-sama, tetapi bergeser ketika Barat masuk dan menghancurkan sistem-sistem itu. Wah, keren banget ya sejarah ya. Dan kita tahu bahwa sejarah itu beralih pada masa Nusantara setelah mata uang itu. Ini lepas dari cetakan mata uangnya sedang dicari karena belum ada museum dan ada penemuan-penemuan bagaimana mereka mencetak uang, mencetak gong atau gamelan. Cetakannya belum ditemukan karena kita tahu untuk membuat itu perlu ada cetakan, tetapi cetakannya belum ditemukan. Maka itu artinya belum ditemukannya tempat-tempat yang punya inventaris serta investasi. Ya, kalau ada cetakannya berarti ada bahan untuk mencetaknya. Oke, kita lepas dari itu. Setelah itu gobok, ya kan, namanya gobok. Kemudian berganti menjadi gobang di zaman Pitung, di zaman CGI, di zaman kolonial kita tahu ada gobang dan sebagainya. Kemudian beralih seiring dengan berjalannya sejarah. Wah, keren banget. Aduh, kalau belajar tentang sejarah kita bisa ambil poin. Dan bagaimana jika kita dunia ingin membuat kedamaian, kalau itu pernah jadi penyeimbang ekonomi tingkat sebuah bangsa yang besar. Bahkan tidak hanya sebuah, tetapi dua bukti. Emas menjadi underlying penyetabir harga dan interaksi ekonomi. Maka harusnya global dunia bukan dolar, tetapi basic daripada ketetapan emas menjadi sarana penyambung bangsa-bangsa. Karena itu pernah terjadi. Tetapi sayang, karena kemunafikan dia lupa. Sampai Bank Dunia lupa fungsi daripada emas, malah membiarkan cetak uang tanpa berdasar. Dan akhirnya semakin keterlepasan. Itu adalah salah satu ekonom. Dan bagaimana kalau kita rubah dalam terjemahan mekanisme, mungkin dalam dimensi-dimensi narasi yang kita akan kembangkan, masuk pada gambaran-gambaran yang lain. Kenapa? Karena ekonomi bicara tentang kesehatan. Ekonomi bicara tentang kemunafikan. Ekonomi bicara tentang sakit penyakit, jamming,
resesi adalah jamming, ya kan? Kemudian resesi yang berkepanjangan adalah jamming yang melumpuhkan. Resesi yang berkepanjangan dan tidak terobati menjadi sebuah gambaran kesehatan juga karena dana terkait DNA. Lalu bagaimana kalau kita rubah menjadi dimensi yang lain? Wah, keren banget ya. Itu sebabnya Cina punya basic kedalaman berempati tentang kesembuhan, tentang sehat, tentang bermasyarakat dibanding dengan negara-negara yang lain. Ada 3 negara, sebetulnya 4. Tetapi semuanya tergulung. Yang pertama adalah sejarah Yunani Romawi. Kita tahu bagaimana koin, currency, perkoinan, dan keemasan. Dan kita juga tidak lupa itu terkait dengan sejarah Mesir, Babel. Tetapi sejarah Mesir kita akan bawa pada dimensi yang sebetulnya 5 ya. 5 bukan 4, tapi 5 tetapi terpendam. Karena ada keterpurukan dan jahilian. Oke, yang kedua adalah Cina. Karena kita menyebut tentang kemaritiman. Yang ketiga, saya tidak mau lupakan, kalau sudah Cina maka kita ingat dengan New York dan Guatemala, satu pulau Amerika yang dari sudut New Yorknya itu adalah kita tempatkan sudut gelap. Kemudian kalau kita tarik dan buat garis sudut terangnya, kita akan bertemu dengan Aztec. Oke, di Guatemala, di seputar Meksiko. Nah, lalu kita bisa buat garis dan semuanya terkait dengan natif. Natif adalah leluhur orang-orang lokal yang kemudian kita tahu sejarahnya Geronimo, Indian, kemudian berdirinya Amerika adalah pembantaian kaum-kaum natif yang adalah penghuni-penghuni terkait dengan tradisional, terkait dengan local wisdom dan berganti dengan mereka, serta mereka memanfaatkan slavery, perbudakan tanpa menghargai hak asasi manusia dan kehidupan yang sebenarnya. Lalu berdirilah Amerika. Wah, keren ya. Oke, dari situ kita belajar yang lain juga sih. Tapi tunggu, nanti kita akan utarakan lebih lagi. Oke, nah yang berikutnya di video berikutnya, mengapa kita akan jelaskan mengapa saya berani dengan yakin mengatakan tidak ada reinkarnasi. Saksikan di videonya terkait dengan tidak ada reinkarnasi.